Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama gue Taufik, jadi dengan Motovlog. Jadi di video kali ini gue pengen bikin tips and trick tentang gimana caranya, atau ya tips and trick ganti knalpot. Di video gue sebelumnya kan gue pakai knalpot standar lagi tuh. Nah, sebenarnya tujuannya ganti knalpot standar ya pertama karena lagi pengen coba, terus knalpot itu lagi macet, terus karena memang mau bikin video ganti knalpot, tips and tricknya lah istilahnya. Sebelumnya kan gue udah pernah bikin yang video ganti knalpot tuh yang di ujung sini tuh, yang pas gue pertama kali baru beli. Nah, kalau yang ini lebih ke tips and triknya dah, simple gitu ya. Yaudah, jangan kemana-mana. Jadi pertama yang kita lakukan ya pasti kita harus lepas bodinya. Nah, untuk digesek sih bodinya yang harus lepas tuh yang samping sini, sama ada di bawah ini, pasti namanya V-grill ya. Nah, itu harus dibuka juga. Yaudah, kita buka dulu ya. Oke guys, jadi sudah gue buka ininya, fairingnya. Nah, ini mohon maaf kalau ada kotor sedikit. Jadi yang pertama kali kalian harus buka itu dari semuanya ini ya, yaitu ialah apa namanya, O2 sensor. Nah, O2 sensornya yang dibuka yang di sini. Soalnya gue lebih nyaranin kalian kalau misalnya beli knalpot baru, beli juga O2 sensornya. Soalnya di sini dratnya itu di sini sering banget putus, sering banget rusak dratnya ya. Jadi nanti bakal rusak nih ininya, nggak bisa dipakai sama sekali, bocor gitu ya. Jadi gue saranin ininya sih jangan dibuka. Mendingan kalian kalau ganti knalpot baru, ininya aja yang dibeli. Ininya beli juga nih O2 sensornya. Nah, kita buka O2 sensornya gampang, tinggal nariknya doang nih. Ada klipnya, kita tekan di sininya terus tarik. Setelah itu kita buka. Nah, setelah itu kita buka ini apa namanya, gesper ya, gesper. Ini masih tips trik ngebukanya dulu ya. Nanti masangnya setelah ini. Oke, kemudian cara yang kedua ialah kita kendorin baut di header, lalu di sini ya di silencer. Nah, ini ingat, ini cuma ngendorin doang, jangan kalian lepas semuanya ya, ngendorin aja. Dan ngendorinnya pun harus satu persatu nih, jadi kayak kiri terus kanan, kiri kanan ya, kiri kanan gitu. Jadi jangan satu dilepas dulu habis itu baru yang kanan, jangan, harus kayak gitu ya. Ini juga belakangnya juga sama, belakangnya nggak boleh kita copot, cuman kita kendorin tapi murnya masih di sana, jadi tetap ngegantung cuman nggak ngiket gitu. Yuk kita kerjakan. Ini yang depan menggunakan kunci 12 ya. Lanjut yang belakangnya. Oke guys, ini udah kendor ya, bisa dilihat udah kendor, tuh udah bisa goyang-goyang. Nah, pas kayak gini baru kalian buka secara sempurna yang depannya, tapi yang belakangnya jangan dulu menggantung. Kenapa gue bilang depannya? Soalnya untuk meminimalisir damage di sini dah, di lecet-lecet di sini dah. Jadi jadi kalau misalnya belakang dulu kan dia bisa jatuh der gitu ya, dari sini bakal kegerak gitu ya, bakal lecet kemungkinan. Jadi mendingan kita buka yang depan dulu, nah baru belakangnya gitu ya. Setelah sudah kita lepas, baru kita lepas belakangnya sambil dipegang ya. Oke guys, selanjutnya kita akan pasang header yang baru ya.
nggak baru sih, ini R9 Misano gua. Jadi kita pasang headernya, dan jangan lupa ininya dua sensornya dipasang terlebih dahulu ya di knalpotnya, baru kita pasang headernya ke blok mesin gitu ya. Oke, jadi header udah dipasang. Nah, ini ada baiknya kita kencengin dahulu. By the way, kalau knalpot aftermarket itu dia bakal ada geraknya nih kayak gini. Dia bakal bisa gerak kayak gitu loh. Jadi, nah ini kalian feeling aja supaya dalam ininya nih, dalam ujung headernya itu nempel secara rata ke blok mesin ya. Oke, jadi ini sudah lumayan kencang. Kenapa ini gua kencengin? Soalnya kita bakal masang silencernya. Nah, di gua ini kasusnya silencernya itu sedikit rada penyok di ujungnya. Di sininya kalian nggak tahu bisa kelihatan apa enggak ya? Kayaknya sih enggak. Jadi sedikit rada penyok, jadi masuk ke pipa sambungannya tuh rada sulit. Jadi bakal gua goyang-goyang. Nah, itu kenapa baut depannya harus dipasang kencang dulu, soalnya kalau enggak ya nggak bakal bisa masuk silencernya gitu. Yang tadi gue bilang dia karena di sini udah jelek ya, jadi gue harus goyang-goyang. Kalau misalnya nggak dikencengin dia bakal susah. Oke, jadi sensornya udah terpasang. Nah, kita pasang bautnya dulu. Tapi pasang aja, jangan dikencengin. Jangan lupa ininya. Oke, setelah baut udah dipasang, kita bakal pasang ini dulu nih, apa namanya, O2 sensor dan gespernya ya. Soalnya ini kalau nggak kita pasang duluan suka lupa. Series gue pernah lupa soalnya. Nah, setelah itu kelar, kita bakal ngelonggarin lagi ini ya, baut yang di header. Kenapa? Soalnya kita bakal nyari posisi yang pas dulu sebelum kita kencengin gitu. Jadi kita kendorin dulu baut ini. Nah, bisa kalian lihat dia tuh ada pergerakan sedikit nih tuh ya. Nah, jadi ini kita lihat dulu, ini bisa gerak nih, tuh. Nah, di bawah sini harus kita cek dulu ada yang mentok apa enggak. Ini kayak gini kan, ini bahaya bisa mentok nih ya kan. Nah, jadi ini kita bikin posisinya tuh supaya seenak mungkin gitu. Jadi nah, ini bisa jadi silencer tuh bisa jadi mekar gini, bisa jadi begini gitu ya. Jadi kita harus fittingnya harus bagus ya. Jadi kita harus trial and error dulu, jadi jangan kencengin dulu ya. Oke, jadi so far so good sudah terpasang, dan ini memang bang itu ada gapnya. Nah, emang kalau knalpot R9 itu entah kenapa dia nggak bisa nempel sempurna ya, pasti ada gapnya begini. Dan gapnya ini kan ada drat bautnya nih. Nah, ini harus kalian rutin cek, soalnya dia kalau kena air bisa karat nih dratnya. Terus ada kedua yang harus kalian cek ialah fitting di bawah sini nih. Ya, ada yang mentok apa enggak harus kalian cek. Nah, terus kalian lihat dari sisi belakang. Nah, ini kalau gue parkirnya miring, jadi kayak begini. Nah, apakah sudah lurus dia?
jadi dia nggak mekar keluar atau enggak gitu ya. Nah biasanya itu orang kesalahannya ialah dia bakal ngencengin di header dulu ya, kencengin sampai mati, terus baru pasang silencernya. Nah itu kurang baik. Kenapa? Soalnya kayak tadi gue bilang, setelah dipasang itu dia bisa ada gerakan dikit, jadi kayak ada gerakan dikit gitu loh. Jadi bisa jadi kalau di sini udah dikencengin, di sini bakal narik nih, di sininya bakal narik. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya kejadian di gue sendiri. Soalnya gue pertama kali pasang knalpot ini ialah ini gue kencengin duluan, baru gue kencengin belakangnya, dan ternyata fitting bocah ke sini tuh jadi nggak kena gitu loh. Sini nggak kena, dan begitu gue tarik ke atas, di sini jadi mentok baut nih. Nah itu ternyata kesalahan gue waktu itu karena gue kencengin di headernya duluan gitu loh. Nah jadi saran gue di sini itu ialah jangan kencengin dulu. Jadi gitu udah pasang semua, baru kalian kencengin. Kalian fitting dulu sampai sini, pasang semua ininya, baru kalian kencengin. Nah sekarang yang terakhir ialah masang pernya. Pernya ini kalian cuma butuh yang namanya tali rapia guys. Nah untuk pasang pernya ini, nah kita butuh tali rapia, atau sebenarnya kalian harusnya tuh pakainya namanya tang tarik atau obeng tarik gitu ya, jadi tarik tinggal gitu doang. Nah tapi karena gue nggak punya, jadi gue pakai tali rapia. Ayo kita pasangnya. Jangan lupa kita tes dulu, takutnya ada kebocoran guys. Kalian cek di sini apakah ada kebocoran. Ya sih nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita pasang langsung bodinya, langsung kita sudahi video ini. Oke guys, jadi kira-kira itu aja videonya dari gua. Sama ini videonya rada simpel. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pada tahu. Jadi ya, tapi ada juga yang belum tahu kan. Karena gue juga mengalami masalah yang sama. Ketika gue pasang, gue kencengin dahulu di sini, akhirnya di belakang tuh nggak fittingnya nggak pas ya. Terus gue bilang kalau knalpotnya nggak pas gitu ya. Padahal itu salah gue gitu kan. Nah, dan itu bikin experience pas pasangnya tuh jadi nggak enak gitu loh. Jadi oke guys, jadi kira-kira itu aja videonya dari gue. Kalau ada yang mau tanya silahkan komen di bawah. Terus kalau yang baru mampir jangan lupa subscribe ya di sana. Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like, itu sangat membantu bagi gue ya. Terus juga bikin gue semangat. Ya udah, gue Taufik dari Gamma Tombol undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.